Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengupas tentang kenikmatan dunia itu sangat sedikit dan singkat bila dibanding dengan kenikmatan akhirat. Seorang ustadz yang bernama Habibie Quds pernah menyampaikan tausiahnya sebagai berikut. 14 jam kita menahan lapar ketika berpuasa, namun hanya dalam 5 menit seketika kenyang saat berbuka. Inilah gambaran nyata bahwa memang betapa singkatnya kenikmatan dunia. Dari Al-Mustawrid bin Shaddadi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika dia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim nomor 2868. Dalam hadis lain disebutkan, perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Maka hendaklah ia melihat apa yang menempel padanya, lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, dunia seperti air yang tersisa di jari ketika jari tersebut dicelup di lautan, sedangkan akhirat adalah air yang masih tersisa di lautan. Fahrul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, 11232, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379. Bayangkanlah perbandingan yang amat jauh antara kenikmatan dunia dan akhirat. Lantas, masihkah kita mengejar dunia hingga lalai dalam beribadah kepada Allah? Masihkah perlombaan dan membanggakan dunia masih menjadi tujuan utama dalam hidup kita? Jadi kita harus merenungkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia adalah sebagai jalan kita nanti ke akhirat. Pada Ramadan yang mulia ini, Allah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para hambanya untuk beribadah dan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun kita harus tetap sadar supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, terhindar dari perbuatan yang percuma dan sia-sia. Maka ketika kita melihat kenikmatan akhirat begitu besar, betapa yang kita lakukan di dunia itu hanyalah jalan untuk kita menuju akhirat. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bahkan dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Banyak godaan yang akan kita hadapi di bulan Ramadan ini, yaitu rasa lapar, rasa haus, rasa ingin ngomongin orang yang jelek-jelek. Bagi para ibu-ibu biasanya kadang-kadang tidak kuat untuk gibah, maka itu menjadi godaan kita, dan bagaimana pertahanan kita bisa kuat terutama di puasa Ramadan ini. Maka ketika kita melihat bahwa kenikmatan di dunia ini adalah hanya sedikit sekali yang Allah berikan, namun kenikmatan di akhirat sangatlah banyak. Maka marilah kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, sehingga kita selalu mengikuti apa kata hati kita, karena kata hati selalu memberikan bisikan-bisikan yang baik. Namun kita manusia tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lalui dalam beribadah. Bahkan ketika Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada hambanya untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Beberapa aktivitas di bulan Ramadan yang kita lakukan adalah
sholat raweh, kemudian tadarus Al-Quran, dan sahur. Sahur mungkin sebagian besar masih merasa bahwa sahur itu adalah tidak ada keberkahannya. Justru di sahur itu meskipun hanya meminum seteguk air, ada keberkahan yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Setelah sahur kita berbondong-bondong menuju masjid atau musola untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita tadarus Al-Quran. Kemudian kita bertebaran di muka bumi ini untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Setelah itu kita harus selalu menjaga sholat kita di 5 waktu sholat kita untuk selalu on time dan berjamaah. Begitu seterusnya yang akan kita tunaikan di bulan Ramadan sehingga kita bisa istiqomah dan kuat dari godaan-godaan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.